nanya Ustaz lagi baru. Semua musik masuk. Yang paling disayangi itu sedekahkan. Supaya terbangun nih pesantren kita nih. Kali 6 kali. Kali 4 ada yang kali 6. Ada jemaah tukang kalagan. Begitu saya ngaji dia bertanya, Pak Ustaz, tadi saya dengar ceramah Pak Ustaz, kata Rasul sebaik-baik sedekah itu adalah ketika kita sanggup dan mampu memberikan sesuatu yang paling kita sayangi. Pak Ustaz, dalam hidup ini Pak Ustaz yang paling ku sayangi lakiku, boleh gak disedekahkan? Lama tuh ku sarap nyawa nih. Laki disedekahkan. Yang model tua labu banyak yang mau. Kalau udah yang begini siapa yang mau? Jalan nyeret nah. Stroke. Orang stroke mati separuh. Mati sebelah, ini mati separuh. Dari pusat ke atas mati. Dari pusat ke bawah hidup. Hidup maharai. Asal baisukan bangun. Mau laji. Bersedekah. Hidup ini kadalah awas waai. Hidup ini singkat. Hidup sesaat. Hamsih, berapa umurmu dek? 35. Saya 49. Kalau Nurul Amse, mana lebih lo ninggal Amse atau Tek Labu? Mungkin ke sini. Ke sana kunjuk. Dari muhanya cucuk. Kada bisa. Tadhkiratan li ulil albab. Itu buah niok. Itu buah niok. Buah kelapa tuh Bapak Ibu, kalau enggak jatuh, enggak nunggu kering. Ujian Banjar pantilnya pun gugur. Tahu pantil, Pak? Pantil apa nih? Pantil niur. Bukan pantil yang itu. Mari itu awaknya yang gugur. Ganti ke awaknya. Ganti jambal. Itu Pak. Mariak lah. Patir bunyi pun gak ada pengaruh. Pelatih kan Honda. Tuh lagu tuh Pak. Sur makan Honda. Apa ada banyak? Ada simpanan. Itu buah niok. Buah kelapa tuh Bapak Ibu. Kalau enggak jatuh, enggak tunggu tua. Beluluknya pun jatuh. Itu gambaran kehidupan kita. Makanya manfaatkan hidup sebaik mungkin. Kalau udah harta banyak berinfak, banyak bersedekah. Jangan makan sendiri, Amse. Kirim pulsa, Pak Abang. Kirim. Abang nggak serius, tapi kau harus serius. Kan lawas hidup. Jadikan harta kita sebagai tabungan di akhirat. Itu milik kita. Karena hidup tak lama Bapak Ibu. Allah katakan wala tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing dirimu, kata Allah, merenungkan amal ibadah apa, kebaikan apa, kesolehan apa, ketaatan apa yang sudah kalian persiapkan untuk menyongsong kedatangan hari esok. Sudah datang mereka di Israel, tak ada cerita. Jaksa masih bisa disogok, betul kan? Betul enggak? Pernah jogok jaksa? Israel enggak bisa. Kalau udah datang selesai. Bila Israel
datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigit terus mantap terus. Tak ada lagi gunanya jikalau ada amal di dunia, itulah dia pembela kita. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum datang kerendah siap mati. Tak kicing gimana? Ada bisa conggar lagi. Apa lagi? Kamu ketawa orang tuh kayak ngerti aja. Habis. Banyak-banyak beramal, banyak-banyak berinfak, banyak-banyak bersedekah. Lagi terima serumah tuh. Berbisnis kita dengan Allah pasti nggak pernah kita merugi, dan itu merupakan bahagian dari jihad dan pasti disaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau negeri ini mau aman, terhindar dari berbagai macam bencana, sampai hari ini nggak berhenti Bapak Ibu. Covid, konon katanya masih merajalela. Covidnya udah beranak, datang pula sekarang Umi datang kita lari, Omikron. Umi juga dengan Omikron. Dulu Bapak Ibu 2 tahun yang silam Covid datang, masker payah dicari. Omikron datang, minyak pula yang payah. Payah minyak dicari. Saking payahnya badan awak berminyak terakhir. Cari minyak tak dapat. Awak yang berminyak. Lihat paloh. Nyari minyak. Minyak ada dapat. Duit bawa ke warung minum kopi. Supaya diangkat Allah berbagai macam bencana menghantam bumi pertiwi. Sampai hari ini ternyata tidak kunjung berhenti. Apa solusi? Tumbuh kembangkan semangat untuk cinta membaca Al-Quran. Jangan lari di Al-Quran Bapak Ibu. Rasul katakan, Innal ladzi laisa fi zawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Kata Rasul, orang-orang yang di dalam hatinya tidak ada rasa keinginan, tidak ada kemauan, tidak ada rasa cinta untuk membaca Al-Quran, kalbaitil kharib, kata Rasul. Samalah dia seperti rumah Dia yang mewah, mau ngelepas hari ini. rumah yang Sinyal nggak ada. rumah yang besar, tapi kosong, tidak ada penghuninya. Biar kita tinggal di pelosok, datang kemari pun kita naik bot. Konon katanya tadi dari sana setengah jam, rupanya 2 jam. Nggak ada masalah, hati kami damai. Yang penting tadi datang dikasih makan. Pulang bawa bontot. Orang pulang ya kan? Kenapa Pak? Biar rumah kita papan, lantainya papan, dindingnya papan, Iya. dindingnya Atapnya papan. Peti mati lah. Sudah bebas tuh. Iya. Semua serba papan, tapi rumah itu mulia dalam pandangan Allah. Apa sebab? Dalam rumah itu sering dihiasi dengan kalam-kalam Allah. Andika Cibine sambil menggosok baju laki itu baca Quran.
Ini kecontohakan. Ini misalnya celono bucu, selawar laki, gosok, jangan bernyanyi, bagus baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hebatnya kan? Babu yang rumah tuh. Alhaakumut takatsur. Enak kan? Tapi pai selawar tuh. Mana musuh kan, mana selawar kita tahu lagi. Enak kasur. Enak kan? Ini jangan gosok baju lagi sambil menyanyi, nyanyi gong, bulan tua, laki-laki pun darah tinggi asam lambung. Nyanyi. Nyanyi lagu apa tuh? Nyanyi bermacam-macam. Merana, memang merana. Aku lagi merana. Mak bangsatnya aja laki. Nyenggung aku nih jalan merana. Padahal tiap malam pun dijatah aja lagi. Jatahnya belanja. Oh laki pun menyahut. Rupanya mantan biduan keyboard. Ada duanya. Apa jadi laki? Indahnya bulan, rasa indah wajahmu. Di samping ini engkau pembohong, engkau pendusta. Laki menyahut, mengapa kau ragu kepadaku? Dia laki, belahlah dadaku. Dengan belah dada diambil bini apa? Dikatung bini cacau. Paret 3 meter terabang lihat. Tapak kaki putih. Muliakan rumah dengan Al-Quran, makanya anak dididik Al-Quran. Karena kata Rasul Bapak Ibu, rumah yang di dalamnya sering dibacakan Al-Quran akan banyak kebaikan didapatkan di dalamnya. Rumah kata Rasul yang di dalamnya jarang dibacakan Al-Quran akan banyak keburukan didapatkan di dalamnya. Biar rumah kita kecil, sederhana, tapi mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil goreng ikan baca Quran. Nah, ikuti. Subimnya diikuti. Baca Quran. Itu panas minyak masukkan ikan. Sambil balik-balik ikan baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dibalik ikan tuh. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Itu ide hancur ikan. Digoreng ikan tamban berubah ikan tongkol. Berubah bukan pada wujud ikannya tapi pada keberkahan. Itu Quran. Quran. Ngayon anak, ngayon cucu baca Quran supaya besar anak tuh, besar cucu tuh jadi kori, bukan jadi hantu. Masukkan lagi. Baca Quran. Kalau ibu ada guru marhaban mainkan baca berjanji boleh, tengok contohkan. Baca kan berjanji. Biar besar dia hebat baca berjanji itu ya kan. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim. Intip talinganya. Wa yusallim. Tarik nafas. Oh, kan? Tarik nafas. Suara gas agak lancar sedikit.
wa yubarik di ayun anak dari pagi sampai kemudian kadugurin. Nah jangan bobongol mama kuning. Bacakan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Wahai anakku, kalau kau besar nanti tidak ada yang paling ahad, tidak ada yang paling agung, tidak ada yang paling besar kecuali Allah. Jomui besar tapi kecil di hadapan Allah. Amsa besar wakira ayat tapi lebih besar lagi Allah. Kalimat tauhid kita tanamkan di situ. Kan tanggung. Bukan kaleng ini banjar perbahungan di waai. Luar dalam siap. Dicimpas kada mapan dan kada kanak. Bukan anak babau. Kuatkan tauhid anak tuh. Semua dikuatkan. Syariat, hakikat, makrifat. Jangan kita cerita aja hakikat, makrifat tinggalkan hancur. Ini apa nih banyu lo nih? Apa fungsi banyu? Apa fungsi air? Salah satunya menghilangkan haus kita, dahaga kita. Kita tinggalkan syariat. Hakikat kita menakan. Bisa kita kira air nih menghilangkan haus kita. Hakikatnya apa? Hakikat air ini menghilangkan haus kita, menghilangkan rasa dahaga kita. Tapi kalau diminum, kalau nggak diangkat botol nih, masukkan ke mulut, hilang nggak haus tuh? Syariat bos. Syariat. Dihidangkan tadi makanan di sana, kuitih banyak ikan tuh. Kalau ku tengok aja nggak ku makan, hilang nggak lapar tuh? Kawan makan awak ada bungol orang. Mainkan syariat. Tarik dua ikan tuh. Pilih kepala yang besar. Simpan dalam tempahan. Jangan ujung kawan. Punya syariat. Hakikatnya mana? Menghilangkan lapar kita. Ada bisa hakikat-hakikat aja. Oh aku hendak alam besar. Syariatnya mana? Naik bot. Mau kunjung lah, mampus nanti. Ada bisa. Semua kita tanamkan pada anak kita syariat, hakikat, makrifat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak tergantung kita. Kepada akan tadi boleh kita bangga anak kita pandai matematika, pandai fisika, pandai biologi, pandai ilmu umum, tapi kalau anak kita tak pandai baca Quran, musibah lewat. Musibah. Lagi orang Banjar. Orang Banjar tuh terkenal bukan tabuhnya aja. Dahulu ya, baca Qurannya, contoh nih. Finalis remaja putra Provinsi Sumatera Utara Abdul Wahab Al-Banjari. Bukan sombong, izin. Sampai sekarang aku masih Dewan Hakim Sarhil Quran Kabupaten Langkat dengan Irfan Yusuf, bidangku tilawah. Hari ini saya masih menjabat sebagai pengurus Dai Kamtibmas Polres Langkat. Dan kemarin baru dilantik menjadi Dai Kamtibmas Polda Sumatera Utara, orang Banjar. Ada Banjar sini? Ada anak gadisnya? Aku ada wani. Wetakun narai. Quran. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala.
Seorang anak yang dilahirkan oleh ibu yang sama, bapak yang serupa, tinggal di rumah yang tak berbeda. Kadang-kadang watak anak pasti tidak sama. Beneran? 5 anak, 5 macam akalnya. Iya. Kalau kita dulu nggak banyak, anak mama kita 13 lauknya sama kangkung semua. Makan dijatah, jangan ambil surat, ada cukup. Makin kepala maling, makin nasi. Ada cukup ya, benar lah kok. Nah, dibagi. Wayah nih anak kita 5 macam kelakuannya. Pada beanakan susah, biarlah susah, yang penting beanakan. Anak dari milik yang mana kan udah tahu lah ya kan. Model anak ini macam-macam kelakuannya, maka Al-Quran ditanamkan. Udah petunjuk bagi mereka agar mereka tidak tersesat dalam melakoni, menjalani, menapaki, mengarungi kehidupan dunia yang sifatnya sesat. Kalau bisa kena awak mati, anak awak imamnya. Allahu Akbar. Ini di Medan, 3 anaknya berhasil. Ada jaksa, ada pengusaha, ada tugas di Polri. Begitu meninggal mamanya, satu pun anaknya tak sanggup menyolatkan mamanya. Itu mamanya disolatkan, dia bukan ikut sholat, bahkan sambil merokok di samping rumahnya. Bapak kasih. Maka betul tuh Usman tuh kerjanya. Makanya dibantu. Kalau rumahnya tak bagus, baguskan. Usahanya tak ada, carikan. Kita bantu. Kenapa? Dia udah berjuang di sini. Jangan sampai keluar dari sini. Tak ada botnya, carikan. Siapa yang nyari? Ya bapak lah, mana mungkin aku. Dia mutiara di sini. Mutiara yang terendah, makin lama makin bersinar adindaku. Tabah-tabah lah tinggal di sini. Kalau kurang-kurang dana lapor sama Amsel. Aku garansinya. Anak ini tak sama bu, tapi kalau sudah dididik dengan didikan agama, paham Al-Quran, ngerti Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, ibu dah enak. Meninggalkan tabungan, gitu kita nggak ada, berdoa anak tuh goyang tiap aros tuh. Ditanya Allah, kenapa kau bergoyang? Anak yang soleh sedang berdoa untuk orang tuanya. Berhenti kata Allah, engkau bergoyang. Kenapa? Doanya udah ijabah. Dari sini, dari Quran. Tapi sekarang ini orang cara belajar ngaji beda masa kita dulu. Kita lupa alif-alifan, ingat kan? Sekarang model instan, model cepat, model ikro. Bukan alif-alifan kan? Iya. Alif, ba, ta, sa, jim, selesai ulang lagi. Alif, datas, a, ba, datas, ba, ta, datas, ta, selesai ulang lagi. Alif, datas, a, alif, bawah, i, alif, depan, u. Orang zaman nih. Ba, datas, ba, ba, bawah, bi, ba, depan, bu. Nah, metih muak buruk, tapi juga. Singgung buruk, nah kepul buruk. Sekarang tak ada lagi. Saya dulu Pak, Bu, minta sama bapak saya supaya saya dikhitan di sunat. Apa kata bapak? Kau hak, gak mau bapak menyunat kau. Kalau belum kau khatam baca Al-Quran, itu syarat. Quran. Ajarkan terus. Guru udah ada, gratis lagi kan? Wah, insya Allah Adinda. Ada Adinda bekerja sama berbisnis dengan Allah. Allah janjikan tuh rezeki tanpa pernah disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al Allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, anak ini tak sama modelnya. Makanya kita didik dengan Al-Qur'an supaya mereka punya akhlak yang baik. Dan Rasul katakan, akmalul mu'minina imana ahsanul khuluqa. Sebaik-baik orang mukmin itu kata Rasul
terletak pada adabnya, terletak pada akhlaknya, terletak pada moralnya, terletak pada tingkah lakunya. Moral yang baik, akhlak yang baik, tentunya kembali pada Al-Qur'an. Anak ini macam-macam modelnya, wahai. Nggak sama. Ada model anak pendiam, nggak banyak bercakap, diam aja. Surat tanah digadikannya. Iya, surat tanah lewat. Ada kadang-kadang mulai anak nih melawan. Sepatah mama bercakap, 3 patah dia menimpa. Ada model anak pemalas, disuruh nyuci piring, cucinya 3, pecah 9. Betul. Ada model anak begitu. Ada model anak pembersih, bagus. Kotor halaman, kotor rumah, disapunya bersih. Kotor baju, dicucinya bersih. Kotor jendela, dilapnya bersih. Bagus tuh anak pembersih. Ada anak bersih-bersih. Ini yang ngajak. Kosong isi rumah tuh. Kulkas jualnya. Namanya bersih-bersih. Kehilangan. Kita mau masak gas kedadak. Kenapa? Macam-macam. Kanak narkoba. Yang terakhir. Ngeri sekarang. Ganja. Solo sini nggak ada ya? Gak ada. Nggak ada. Kenapa? Bagus pembinaan. Iya. Al-Quran oleh Adinda Usman. Subhanallah. Berakhlak semua nih. Insya Allah kuliah muhanya pun bercahaya kena matahari. Quran terus belajar, hiasi rumah kita dengan Al-Quran. Kalau sudah anak, kita arahkan Al-Quran, insya Allah adabnya bagus, akhlaknya mulia. Bapak Ibu, fungsi Al-Quran itu syifa, pengobat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Sesungguhnya kata Allah, Al-Quran itu diturunkan sebagai pengobat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bisa dibuktikan. B.J. Habibie almarhum, dia cerita dalam bukunya, waktu dia kuliah di Jerman, semester 1, semester 2, dia urutan ketiga, nggak pernah urutan pertama. Kalah sama orang Jerman. Satu laki-laki, satu perempuan. Jerman ini bukan orang Islam, orang kafir. Tapi orang itu ranking 1. Yang satu ranking 1, yang perempuan ranking 2, yang ketiga almarhum B.J. Habibie. Terakhir, almarhum itu bertanya lah kepada mahasiswa Jerman yang ranking tadi. Apa kata almarhum B.J. Habibie? Kenapa kalian kok lebih pintar dari aku? Aku nih, kata B.J. Habibie, orang terpintar di Asia Tenggara. Tapi kenapa rankingku di bawah kalian? Kenapa aku berada pada ranking yang ketiga, sementara kalian tetap ranking 1 dan ranking 2? Tamor untuk menjawabnya. 3 bulan berikutnya berjawab orang itu, Habibie, ada satu rahasia yang mau kami buka, dan andai kata nggak kami sampaikan padamu, maka kami akan salah. Kami merasa berdosa. Kenapa kami lebih pintar dari Anda? Apa kata orang tua? Habibie, agama kami bukan Islam, tapi kami mengamalkan Al-Quran. Kalah kita. Kami tidak beriman pada Tuhanmu, kami tidak yakin dengan kitabmu, tapi kami mengamalkan Al-Quran. Bagaimana caranya? Rata-rata begini, kami setiap jam 4 pagi bangun, kami pakai baju putih, lantas kami duduk, kami baca Al-Quran. Itulah membuat kami cerdas. Menangis B.J. Habibie, Pak. Kenapa kok harus orang kafir yang mengamalkannya? Kenapa bukan aku? Mulai malam tuh dia berazam, dia berjanji,
Aku tidak akan pernah lagi meninggalkan Al-Quran. Waktu tengah malam akan kubaca terus menerus. Besok paginya jam 4 subuh Biji Habibie bangun almarhum, ambil wudhu, dia pakai baju putih, pasang sejadah, menghadap kiblat, dia baca Quran. Apa yang terjadi? Itu ujian, diumumkan, Biji Habibie ranking 1 Quran. Cuma hari ini kita jahri Al-Quran. Makanya kata Rasul, akhir zaman nanti kata Rasul akan terjadi peristiwa besar di tengah-tengah umatku. Apa itu? Al-Quran tinggal bacaan, masjid tinggal bangunan, umat Islam tinggal nama. Inilah dia Al-Quran. Diteliti di Jerman Bapak Ibu, orang yang suka membaca Al-Quran sangat kecil peluangnya bisa terkena penyakit stroke. Jadi diteliti di Jerman, orang yang suka baca Quran sangat kecil kemungkinan akan stroke, sangat kecil kemungkinan akan terkena penyakit pikun. Logikanya, karena ketika kita membaca Al-Quran, seluruh alat geria kita akan aktif. Mata menengok, montong membaca, telinga mendengar, otak berpikir. Membaca Quran beda dengan membaca koran. Membaca Quran ada kaidah ilmu atau tajwidnya. Ketika kita baca Quran, otak kita berpikir, ini dipanjangkan, ini dihundapakan, ini ditabalakan, ini ditipiskan, ini tetamu, ini hukumnya ini. Makanya sirkulasi darah kita akan lancar, oksigen banyak masuk ke otak, membuat kita cerdas. Hebat Quran. Hebat. Alhamdulillah di kampung kita nih ada orang Quran datang ke sini. Ini kemenakan Mirwan Batubara nih, Usman nih. Pak ciknya tuh Korea internasional. Biar tahu aja kan kaleng-kaleng masih nih. Kemenakan Ustadz Mirwan Batubara. Mirwan Batubara tuh sejarahnya diundang acara baca Quran, putus mic tuh saking hangkunya suaranya. Putus. Dasar betul. Al-Quran. Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar kata Rasul. Surga itu merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama talil Quran, orang-orang yang suka membaca Al-Quran dirindukan surga. Makanya penghafal Al-Quran tuh umurnya kada panjang-panjang. Orang yang suka baca Quran tuh umurnya kada panjang. Bah, apa itu usaha baca Quran ya timbang lakas mati. Kenapa? Surga merindukannya. Surga. Anda akan masuk surga? Anda? Mau masuk surga? Mau cepat atau lambat? Besok lah. Mau besok? Nah, enggak ya. Ini nggak cukup waktu kita nih. Udahlah ya. Udah hampir jam 6. Aku rumahku jauh, ay. Ini pun nanti kada saut kuring siang, ini pun pandangan pun lain ya. Agak-agak kabur melihat, tapi menduit insya Allah jalas aku. Kalau bini bingking jalan saja juga. Quran itu kata Rasul, surga merindukan 4 golongan manusia. Pertama talil Quran, orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Orang yang suka baca Quran, batinnya akan damai, jiwanya akan tenang, pikirannya akan jernih. Rezeki dikasih Allah dari berbagai macam pintu. Kenapa? Karena ketika kita membaca Al-Quran, sesungguhnya kita sedang berdialog dengan yang menjadikan kita. Kalau sudah dekat kita dengan Allah, pasti Allah tidak akan menelantarkan kita. Pasti Allah memenuhi kebutuhan kita. Sering-sering baca Quran,
usah banyak-banyak, biar sikit, yang penting rutin. Duduk baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sadaqallahu azim. Gak apa-apa. Tidak masalah sikit, tapi pemalar banget. Ibu, ketika susah, resah, dan gelisah, ambil wudhu, baca Quran. Insya Allah mudah-mudahan tenang batin kita. Orang sifat mengubah.